Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Herani dengan NPM A1A021091 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah analisis wacana yang dosen pengampuhnya Bapak Noer Mansyah MPD. Yang pertama yaitu hakikat analisis wacana. Menurut Srifin mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu bidang yang luas dan ambigu. Hal ini kemudian dipertegaskan kembali oleh Srifin dengan mengatakan bahwa analisis wacana masih saja merupakan subdisiplin linguistik yang luas dan ambigu. Analisis wacana memandang bahasa sebagai alat untuk menciptakan makna dan memenuhi fungsi komunikatif dalam konteks sosial. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana elemen bahasa berkolaborasi untuk membentuk makna. Menurut Halliday 1994 halaman 102-108, secara singkatnya, analisis wacana adalah analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan penyampaian pesan, penutur atau penulis dengan penerima pesan dalam tidak komunikasi. B. Perkembangan analisis wacana. Menurut Van Dijk, perkembangan analisis wacana merupakan pendekatan analisis wacana sosial kognitif yang menekankan bahwa analisis wacana harus memperhitungkan aspek sosial dan kognitif dalam pemahaman teks. Namun, menurut Verklock, perkembangan analisis wacana itu berfokus pada analisis konstruksi, kekuasaan, ideologi, dan domisasi dalam teks. Unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Dalam sebuah teks wacana, terdapat unsur pembangun yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan atau informasi. Unsur pembangun teks wacana terbagi menjadi unsur eksternal dan unsur internal. Unsur eksternal dalam teks wacana merujuk pada faktor-faktor di luar teks itu sendiri yang berpengaruh terhadap pemahaman dan interpretasi pesan. Beberapa unsur eksternal yang dapat mempengaruhi teks wacana antara lain yaitu pembaca atau audiens. Pembaca atau audiens adalah faktor eksternal yang sangat penting dalam konteks komunikasi. Pemahaman dan interpretasi sebuah teks wacana dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman pembaca dalam audiens. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara juga mempengaruhi pembangunan teks wacana. Pesan yang disampaikan dalam teks wacana dapat berbeda tergantung pada tujuan komunikasi, apakah itu untuk memberikan informasi, meyakinkan, menghibur, atau lainnya. Yang ketiga yaitu konteks komunikasi. Konteks komunikasi meliputkan situasi dan kondisi di mana komunikasi terjadi. Faktor-faktor seperti waktu, tempat, budaya, dan relasi antara penulis, pembicara, dan pembaca audiens dapat mempengaruhi isi dan gaya penulis teks wacana. Sementara itu, unsur internal dalam teks wacana merujuk pada komponen-komponen yang ada dalam teks itu sendiri, berupa struktur teks. Struktur teks mencakup pengetahuan dan kelompok informasi dalam teks, seperti penggunaan paragraf, kalimat, dan kata. Struktur teks ini baik dapat membantu pembaca atau audiens dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa mencakup pemilihan kata, gaya penulisan, dan penggunaan alat bantu bahasa seperti majas atau gaya retoris lainnya. Gaya bahasa yang digunakan dalam teks wacana dapat mempengaruhi kesan dan pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu kosakata. Penggunaan kosakata yang tepat dan variatif dalam teks wacana dapat memperkaya pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan kosakata yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi juga penting untuk memastikan pemahaman yang baik. Yang keempat yaitu tata bahasa. Tata bahasa dalam teks wacana meliputi penggunaan tata bahasa yang benar, termasuk penggunaan tenses, penggunaan kata kerja, dan lainnya. Tata bahasa yang baik dapat membantu menjaga kejelasan dan keakuratan pesan yang disampaikan.
Selanjutnya itu jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian. Menurut Norman Fairclough, salah satu kontributor utama dalam analisis wacana kritis, menekankan pentingnya memahami wacana sebagai cara yang digunakan untuk mempertahankan dan mereproduksi ketidaksetaraan sosial dan kekuasaan. Dalam analisisnya, dia menggabungkan analisis teks, analisis praktik, dan analisis sosial untuk menggali struktur dan makna dalam wacana. Tentu, wacana juga dapat digunakan sebagai sumber analisis data penelitian dalam berbagai bidang, seperti ilmu sosial, linguistik, atau ilmu humaniora. Berikut adalah beberapa jenis wacana yang umumnya digunakan dalam analisis data penelitian. Yang pertama yaitu analisis wacana teks. Jenis analisis ini mencakup pemahaman mendalam terhadap teks penulis atau lisan dengan fokus pada makna struktur dan konteks. Ini dapat digunakan untuk mengungkap pola-pola makna, ideologi, atau naratif yang ada di dalam teks, seperti analisis isi atau analisis naratif. Yang kedua yaitu analisis wacana kritis. Jenis wacana ini berfokus pada pengungkapan elemen-elemen ideologi dalam kekuasaan dalam teks. Ini dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai teks yang mencerminkan atau mempengaruhi struktur sosial, politik, atau ekonomi. Yang ketiga yaitu analisis wacana diskursif. Jenis analisis ini mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana teks-teks dibangun, peran bahasa dalam pembentukan identitas sosial dan pengaruh konteks budaya. Yang keempat yaitu analisis wacana visual, yang dimana pada pemahaman terhadap elemen-elemen visual dalam teks seperti gambar, grafik, atau layout. Yang kelima yaitu analisis wacana interaksi. Jenis analisis ini mencakup pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan dalam teks interaksi sosial seperti percakapan, wawancara, atau forum online. Ini dapat melibatkan analisis percakapan, analisis wacana online, atau analisis wacana interaksi komunikatif. Yang keenam yaitu analisis wacana multimodal. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap penggunaan berbagai mode komunikasi, termasuk teks, gambar, suara, dan gerakan dalam suatu wacana. Selanjutnya yaitu prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap makna dan struktur teks tertulis atau lisan dengan tujuan memahami konteks sosial, politik, budaya, atau ideologis di dalamnya. Untuk melakukan analisis wacana diperlukan prosedur yang sistematis. Berikut ini adalah tahapan umum dalam prosedur analisis data metode analisis wacana. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap ini dalam analisis wacana adalah mengumpulkan data teks yang akan dianalisis. Data ini bisa berupa teks tertulis seperti artikel, berita, buku, atau transkrip wacana atau teks tulisan seperti rekaman percakapan. Yang kedua itu transkripsi. Jika data berupa teks lisan, Anda perlu mentranskripsikan percakapan tersebut dalam bentuk teks tertulis. Yang ketiga, pemilihan unit analisis. Identifikasi unit analisis yaitu bagian teks yang akan menjadi fokus analisis. Unit ini bisa berupa kalimat, paragraf, atau bahkan kata-kata tertentu yang relevan. Selanjutnya keempat, konteks dan pre-analisis. Pahami konteks umum dari teks tersebut, siapa penulisnya, kapan, dan di mana teks tersebut diciptakan. Identifikasi tujuan dan audiens dari teks tersebut. Yang kelima yaitu identifikasi unsur linguistik. Konsep kunci, makna, atau gaya bahasa yang digunakan dalam teksnya. Yang keenam yaitu analisis makna. Analisis makna dalam teks yaitu pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis dan bagaimana teks tersebut mempengaruhi pemahaman pembaca. Apakah ada makna tersirat atau konotasi tertentu yang perlu dianalisis. Yang ketujuh yaitu analisis ideologi. Unsur-unsur ideologi atau kekuasaan dalam teks. Apakah teks tersebut mencerminkan pandangan tertentu, mempromosikan ideologi tertentu, atau memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik. Yang kedelapan yaitu analisis konteks sosial.
di mana pertimbangan konteks sosial yang meliputi teks tersebut, bagaimana teks ini terkait dengan peristiwa, budaya, atau isu-isu sosial saat itu. Yang kesembilan yaitu pengkodean dan kategorisasi. Kodekan informasi yang ditemukan dalam teks ini ke dalam kategori-kategori yang relevan. Ini bisa melibatkan pembuatan skema kategori atau pohon kategorisasi, 10 interpretasi dan kesimpulan. Terakhir, interpretasi hasil analisis dan buat kesimpulan. Apa yang dapat dan Anda simpulkan dari analisis wacana ini? Apakah ada pola atau temuan penting yang muncul? Yang ke-11 yaitu dokumentasi. Setelah analisis selesai, dokumentasi hasil analisis dengan jelas, tuliskan laporan penelitian yang mencakup metodologi, temuan utama, dan interpretasi. Sekian, itulah sedikit penjelasan materi tentang analisis wacana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.